Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fatan Budi Manuk ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa manfaat dari settingan umbaran, koloni umbaran di sini ya. Jadi ada beberapa manfaat dari settingan umbaran yang saya lakukan. Jadi untuk kalian yang belum tahu apa itu settingan umbaran, baiknya kalian membuka video-video saya yang lama, itu pernah kita bahas mengenai settingan umbaran. Settingan umbaran ini ditujukan kepada para betina ya. Sini lakbet betina dewasa. Ini lakbet betina dewasa itu sangat cocok untuk settingan umbaran, terutama untuk betina-betina yang satu itu sering bunyi sambil ngering. Yang pertama itu ketika di kandang kapsul atau ketika kita gantang, itu mereka sukanya ngering sambil bunyi. Lalu yang kedua, biasanya kalau betina ini di rumah panjang-panjang, durasinya panjang, tapi ketika kita gantang itu durasinya hilang atau malah kepo atau kuek-kuek. Itu menurut saya itu cocok dengan settingan seperti ini. Settingan seperti ini manfaatnya juga sangat banyak. Yang pertama adalah kita tidak perlu banyak waktu untuk perawatan, karena di sini kita bisa menyeting beberapa betina. Ini di sini saya di kandang ini ada sekitar 4 betina yang saya setting di sini. Ini juga cocok untuk orang-orang sibuk karena perawatan yang simpel. Di sini kita cukup kasih makan bareng-bareng, kita kasih extra fooding, kita kasih millet putih. Juga manfaatnya untuk kita menyeting lovebird baby. Jadi di samping kita punya gacauan lovebird betina dewasa, kita juga punya lovebird baby yang akan kita setting untuk ke lapangan. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah pernah saya bahas dahulu. Jadi caranya adalah masukkan saja betina yang calon yang mau kita setting itu ke dalam umbaran. Umbarannya seperti ini, sederhana, kalau bisa terbuat dari kayu supaya dia bisa menggigiti kayunya ya. Jadi untuk menghilangkan emosi. Terus setelah kita masukkan betina, kita masukkan lovebird paut. Di sini ada beberapa lovebird paut. Ini saya masukkan sekitar 6 lovebird paut. Betinanya ada 4. Yang terpenting di sini adalah yang penting lovebird betina kita, calon gacauan kita itu jangan sampai jodoh dengan lovebird yang ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti ada yang jodoh, kita ambil jodohnya, mending kita pisah, kita ganti lagi dengan paut yang lain. Itu syaratnya. Jadi bagaimana kalau nanti lovebird betina kita menghajar lovebird paut? Tidak masalah. Selama di umbaran yang seperti ini dia masih bisa terbang-terbang, tidak masalah, karena umbarannya cukup besar, jadi mereka bisa terbang ya. Walaupun nanti tarung mereka bisa menghindar.
Jadi settingan ini sangat simpel, cocok untuk kalian yang sibuk atau kalian yang malas seperti saya. Jadi di sini saya memang waktunya yang kurang, jadi untuk labat betina saya ada sebagian yang saya kasih kandang kotak, ada sebagian yang saya dikasih kandang umbaran seperti ini. Ini manfaatnya sangat banyak. Di samping kita menyeting betina, kita bisa nyeting labat babynya yang lama-lama nanti ketika kita pisah labat betinanya, nanti ketika mereka sudah gacor, lama-lama mereka akan gacor sendiri di sini. Ketika nanti siang kita sudah kasih extra fooding, mereka akan gacor sendiri dengan sendirinya. Di kandang umbaran ini mereka akan ngekek-ngekek. Dan itu manfaatnya adalah memancing burung babynya agar nanti dia ikut-ikut dengan masterannya. Jadi kita di samping nyeting betinanya, kita juga bisa langsung memberikan masteran alami kepada labat baby kita. Lalu bagaimana perawatannya? Perawatannya di sini cukup mandi, dia mandi sendiri. Millet kita kasih millet putih ya. Kasih millet putih, lalu jagung itu ekstra foodingnya jagung sama kangkung. Jagungnya secukupnya, kangkung juga secukupnya. Ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bisa diberikan seminggu 2 kali atau cuma cukup untuk ketika mau menggantang, ketika nanti sore kita gantang, paginya kita kasih jagung dan kangkung. Lalu untuk vitamin dikasih apa enggak? Kalau kita lihat di gantangan, kalau di gantangan dia masih factor, kita kasih vitamin. Vitamin ya banyak lah, di kios-kios burung juga banyak. Kita kasih di cepuk minumnya. Ini saya biarkan di sini di luar karena di sini saya aman ya, alhamdulillah tempat kami itu aman. Jadi setiap hari saya kasih di luar di sini. Setiap hari di luar. Jadi langsung kena embun, udara pagi itu langsung masuk. Bagaimana caranya ketika mau menggantang? Jadi ketika mau menggantang, kita cukup ambil saja salah satu yang mau kita gantang. Kita ambil satu, lalu kita masukkan ke sangkar kapsul, kita kerodong, kita bawa ke lapangan. Di lapangan kita langsung ablak saja. Kita ablak, kita kasih extra fooding, barangkali kurang kenyang, lalu kita lihat ketika digantang itu bagaimana. Kalau misalkan digantang masih factor, berarti besok bisa kita coba lagi dengan cara kita mandikan dulu sebelum kita gantang. Jadi sebelum berangkat kita mandikan dulu. Itu kalau burungnya masih factor. Tapi biasanya burung yang sudah masuk umbaran seperti ini sekitar 1 minggu atau 2 minggu nanti kita gantang, pasti perubahannya itu sangat signifikan. Buat kalian yang belum mencoba, silakan. Kalau misalkan menurut kalian itu baik, silakan dicoba, karena ini saya sudah bertahun-tahun menggunakan cara seperti ini. Untuk labat babynya juga sama ya. Jadi kita menggunakan cara seperti ini. Untuk labat babynya kita cukup ambil, kalau misalkan kita mau menggantang labat baby, kita ambil saja labat babynya dengan umpulannya. Dia itu cocoknya dengan yang mana? Kita ambil. Terus kalau labat baby saya biasanya saya mandikan dulu karena khawatir nanti kepo di lapangan. Saya mandikan dulu, saya kasih vitamin, lalu saya beri dia extra fooding berupa jagung sama kangkung. Kalau sudah, baru saya bawa ke lapangan. Di lapangan nanti saya kasih kenyang lagi dengan jagung. Terus sambil melihat di sana itu bagaimana. Ketika di sana masih kepo, baby kita masih kepo, kita semprot embun sebelum naik.
atau kita mandikan dulu sampai di lapangan. Kuncinya hanya seperti itu kalau lovebird baby. Jadi di sini manfaat umbaran ini sangat banyak sekali. Jadi yang pertama, kamu bisa mengurusnya tidak terlalu repot. Kita cukup jadikan satu seperti ini. Yang penting intinya di sini adalah jangan sampai yang di dalam umbaran ini dewasa betinanya itu jodoh dengan lovebird paut atau dengan lovebird yang lain. Kalau misalkan ada yang jodoh, kita ambil, kita ganti dengan yang lain. Ketika di lapangan itu baiknya sebelum gantang itu kita cari-cari dulu nomor gantangan yang agak jauh. Kalau misalkan kamu baru pertama kali gantang betina dewasa, alangkah baiknya dia dijauhkan dulu dengan yang lain, dengan lawan-lawannya, karena di sini kita akan menghilangkan faktornya. Jadi kalian pilih dulu nomor-nomor pinggir atau nomor pojok yang selisih 2 atau 3 nomor dengan yang lain. Itu untuk awal ya, untuk awal. Nanti kalau sudah terbiasa, kita gantang terbiasa, nanti lama-lama mereka akan berani main dekat. Kita tempel berani, dia akan cuek lama-lama. Dengan sendirinya dia akan terbiasa, mentalnya semakin berkembang, semakin tumbuh, dia akan terbiasa dengan suasana lapangan. Lama-lama di tengah pun mereka tetap jalan. Kiranya itu dulu untuk settingan betina sistem umbaran. Jadi memang manfaatnya banyak sekali. Silakan kalau mau dicoba. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu karena kita hanya di sini sharing pengalaman pribadi saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.